Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada hari ini kelompok kami akan menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Adam. Kisah Nabi Adam memiliki keterkaitan yang erat dengan iblis yang banyak diketahui. Ia adalah penyebab Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa dikeluarkan dari surganya Allah. Tapi apakah kalian tahu kalau iblis yang kita kenal adalah sosok yang jahat, pernah menjadi pengibadah yang baik selama ribuan tahun, bahkan pernah menjadi pemimpin para malaikat? Nah, sebelum kita membahas bagaimana kisah Nabi Adam dari awal penciptaannya hingga akhir hayatnya, saya akan sedikit menceritakan kisah iblis yang dahulunya ternyata selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman di mana Nabi Adam belum diciptakan, bumi dihuni oleh bangsa jin yang mana pada saat itu mereka semua membuat kerusakan di dalamnya. Di antara salah satu dari golongan jin ini ada satu di antaranya yang sangat soleh dan taat pada Allah hingga Allah menaikkan derajatnya menjadi panglima seluruh malaikat Allah. Ia pun bernama Malaikat Azazil yang mana merupakan dari bangsa jin yang paling soleh. Ketika ia disuruh bersujud pada Allah, ia pun sujud sampai 1000 tahun saking taatnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan bumi yang sudah sangat rusak dan dipenuhi oleh kemaksiatan ini, yang mana para kaum jin yang ada di dalamnya melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di atas bumi Allah, akhirnya Allah mengirimkan nabi dari golongan jin juga, namun para jin itu malah membunuh nabi-nabi tersebut saking biadabnya mereka. Hingga akhirnya Allah pun mengirimkan pasukannya dari langit yang mana dipimpin langsung oleh Malaikat Azazil, sang panglima perang, untuk membasmi seluruh kaum jin yang ada di muka bumi. Semua jin yang ada di muka bumi pun dihabisi, semuanya kecuali beberapa yang bersembunyi di dasar laut, di gua-gua tengah hutan dan tempat lainnya, dan Allah pun memerintahkan untuk membiarkan mereka itu. Lalu para malaikat yang dikirim oleh Allah itu pun kembali ke atas langit atas perintah Allah. Hingga suatu saat Allah mengumpulkan para malaikat. Lalu Allah pun berkata, "Aku hendak menciptakan di atas bumi khalifah. Bumi akan kita ganti penghuninya dengan penghuni yang baru, yaitu manusia." Mendengar apa yang Allah katakan itu pun, Malaikat Azazil yang sebelumnya sudah menunaikan tugasnya untuk membasmi seluruh jin yang ada di muka bumi tadi, menjadi gelisah karena merasa bangsanya sendiri sudah ia habisi. Kini Allah malah hendak menciptakan makhluk lain untuk menempati bumi. Ia pun merasa ketidakadilan dalam keputusan Allah ini. Lalu ia menghasut para malaikat yang lainnya untuk mempertanyakan keputusan Allah yang mana amat memberatkan baginya ini. Hingga para malaikat itu pun terhasut dengan perkataan iblis dan lalu mereka bertanya pada Allah, "Apakah engkau hendak menciptakan di atasnya yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah?" Ujar para malaikat itu. Allah pun berkata, "Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui." Singkat cerita, Allah pun menciptakan manusia pertama yaitu Adam. Lalu Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala hal yang ada di alam semesta ini kepada Nabi Adam. Hingga akhirnya tiba di puncaknya ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Lalu seluruh malaikat tersebut sujud kecuali Malaikat Azazil yang mana ia lalai dan sombong. Ketika para malaikat bangkit dari sujudnya, mereka semua kaget melihat Azazil yang tidak ikut sujud. Lalu mereka kembali sujud kepada Allah karena tidak termasuk dari golongan orang yang lalai terhadap perintah Allah. Allah pun murka dan mengusir Malaikat Azazil dari dalam surga. Dan ketika ia dikeluarkan dari surga, tubuhnya pun berubah menjadi mengerikan. Tumbuh ekor berujung tajam di bokongnya, tumbuh tanduk di kepalanya, dan berbagai perubahan lainnya terjadi pada dirinya yang pada awalnya sangat mengagumkan, kini menjadi sangat menjijikan. Dan mulai sejak pertama kali ia dikeluarkan dari surga, ia pun berganti namanya menjadi nama yang paling terlaknat dan paling dibenci oleh seluruh alam, yaitu iblis. Nah, itu adalah kisah iblis yang dulunya adalah pengibadah yang taat pada perintah Allah. Sekarang kita masuk ke cerita Nabi Adam. Bagaimana sih Nabi Adam diciptakan dan kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi? Yuk simak kisahnya. Proses penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam alaihi wassalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan bumi. Proses penciptaan Nabi Adam terjadi di hari Jumat. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat sebagaimana dalam firman-Nya, "Sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Lalu malaikat berkata kepada Allah, "Kenapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan penumpahan darah? Padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Allah berfirman lagi, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Ibnu Katsir juga menerangkan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan jenis makhluk dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Malaikat mengatakan, "Wahai Roh kami, apakah hikmah yang terkandung dalam
penciptaan mereka, padahal di antara mereka ada orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi dan jadi pertumpahan darah. Jikalau yang dimaksud agar engkau disembah, maka kami para malaikat selalu bertasbih, memuji dan menyembah engkau. Kami selalu beribadah kepadamu, bagaimana yang akan disebutkan nanti. Dengan kata lain, seakan-akan para malaikat mengatakan, para malaikat tidak pernah melakukan sesuatu pun dari hal itu, atau kerusakan dan mengalirkan darah, atau pertumpahan darah. Maka mengapa engkau tidak cukup hanya dengan kami para malaikat saja? Nah, Allah berfirman menjawab pertanyaan tersebut, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menghadap padanya tanah liat untuk menciptakan Adam. Kemudian tanah itu dihadapkan padanya. Maka Allah menciptakan Adam dari tanah liat. Ini tanah liat yang baik, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Sesungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang dibentuk. Allah menciptakan Adam dari tanah liat itu dengan kekuasaannya sendiri. Adam didiamkan tergeletak selama 40 malam berupa jasad, sedangkan iblis selama itu selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara atau seperti suara tembikar yang dipukul. Hal ini yang disebut dalam firman-Nya, laqal insana min salsalikal fakhor, dari tanah kering seperti terbakar. Surat Ar-Rahman ayat 14. Ini berbentuk sesuatu yang berongga dan tidak berisi. Kemudian iblis memasuki melalui mulut dan keluar dari tubuhnya, lalu masuk dari tubuhnya dan keluar dari mulutnya, sehingga iblis mengatakan, kamu bukanlah sesuatu untuk ditunjukkan, dan karena apakah kamu diciptakan? Seandainya aku menguasaimu, niscaya aku dapat membinasakanmu, dan seandainya kamu dapat menguasaiku, aku akan membangkang terhadapmu. Ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari roh, hal ini dilakukan mulai dari bagian kepalanya. Maka tidak sekali sesuatu dari tiupan itu mengalir dalam tubuhnya, berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian pusar atau bujel, maka Adam memandang ke arah tubuhnya. Dia merasa kagum dengan apa yang ia lihat pada tubuh. Setelah roh sampai ke bagian otaknya, maka Nabi Adam bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, yang artinya sebagai segala puji bagi Allah. Lalu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya, hai Adam, Rabbmu merahmati kamu. Setelah roh sampai pada bagian kedua matanya terbuka lalu mengalir ke bagian tubuh lainnya, dan Adam memperhatikan tubuhnya dengan penuh rasa takut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnan nutfata alaqatan faqalaqnal alaqata mudghatan faqalaqnal mudghata izzaman faqasawnal izzama lahman suma ansyanahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terjemahannya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Arti dari surah Al-Mu'min ayat 14, Allah menciptakan manusia awal-awalnya dari air mani, kemudian dijadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu akan dijadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu akan dijadikan tulang. Kemudian tulang tersebut akan dibungkus dengan daging, kemudian akan dijadikan menjadi janin yang berbentuk sempurna, yaitu berupa makhluk dengan bentuk lain. Kemudian
akan dimasukkan atau ditiup ruhnya ke dalam makhluk tersebut sehingga lahir dalam keadaan hidup. Habis itu dibentuklah menjadi manusia dan dilahirkan ke dunia. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, maka Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat termasuk iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bukan dengan sujud dalam artian ibadah, melainkan sebagai suatu penghormatan kepadanya dan juga sebagai bukti ketaatan mereka terhadap perintah dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Seluruh malaikat menaati perintah Allah dengan bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Iblis tidak menjalankan perintah dari Allah dikarenakan kesombongannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-12. Dalam penciptaannya, iblis terbuat dari unsur api, sementara Nabi Adam alaihissalam tercipta dari tanah. Menurut iblis, unsur api lebih mulia daripada tanah. Ia berkesimpulan bahwa derajatnya lebih tinggi dan mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Lantas apa sebenarnya yang membuat iblis sombong dan berpikir bahwa unsur api lebih mulia daripada tanah? Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib menjelaskan, alasan yang membuat iblis beranggapan demikian adalah karena api merupakan elemen bercahaya, selalu berada di atas. Permukaannya halus, panas, kering, dan identik dengan benda-benda langit yang juga posisinya berada di angkasa. Dan sebaliknya, tanah adalah elemen berwarna gelap, berada di bawah, kasar, lembab, dan jauh dari benda-benda langit. Perbuatannya ini menjadikan iblis sebagai makhluk Allah pertama yang kafir kepada Allah. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga untuk selamanya. Hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah, قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. yang artinya adalah Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-13. Kisah menarik selanjutnya adalah peristiwa diturunkannya Nabi Adam beserta istrinya Hawa dari surga Allah. Bagaimana itu dapat terjadi? Bagaimana kisahnya? Kisah Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memiliki segala hal yang diinginkannya di dalam surga, Nabi Adam alaihissalam terlihat kesepian. Mengetahui hal itu, Allah menciptakan pasangan bagi Adam dari tulang rusuknya, wanita cantik bernama Siti Hawa. Allah menegaskan bahwa Nabi Adam dan Hawa bisa menikmati segala hal yang ada di surga kecuali buah khuldi. Mengetahui larangan itu, iblis memanfaatkannya untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa agar mereka mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mulai membisiki Adam sebagaimana yang tercantum di dalam surat Toha ayat 120. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan dari kerajaan yang tidak akan binasa? Atas berbagai hasutan iblis dan kata-katanya yang semanis madu,
Nabi Adam beserta Hawa akhirnya tergoda keimanannya. Mereka mulai memakan buah khuldi sehingga mereka juga telah mendurhakai perintah Allah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat ke-22. Fadallahuma bighurur falamma dhaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhshufani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarata wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Yang artinya, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-22. Menyadari kesalahannya, Nabi Adam dan Hawa bersungguh-sungguh memohon ampunan. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah yang Maha Pengampun menerima taubat keduanya. Selanjutnya Allah memerintahkan mereka untuk turun dari surga menuju ke bumi sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-A'raf ayat ke-24. Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Dan mulai saat itulah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi karena godaan iblis yang terkutuk. Mereka dipisahkan sangat jauh dan butuh waktu yang lama untuk mereka dapat bertemu kembali. Lalu karena kesalahan Adam dan Hawa sendiri, diturunkanlah mereka ke bumi. Saat mereka diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa tidak diturunkan ke dalam satu tempat yang sama, di mana Adam diturunkan di Sri Lanka, atau lebih tepatnya di puncak Bukit Sipada. Sementara itu Hawa diturunkan di Arabia. Butuh berhari-hari bagi mereka untuk bertahan hidup di bumi. Di saat itu juga mereka berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah agar keduanya dipertemukan kembali. Setelah 40 hari dipertemukanlah mereka di Jabal Rahmah, yaitu salah satu gunung yang ada di Tanah Suci, yang disebut-sebut menjadi tempat yang bersejarah sampai saat ini. Ubay bin Khattab pernah menjelaskan bagaimana wafatnya Nabi Adam. Pada saat itu, maut datang menjemput Adam. Ia berkata kepada anaknya, "Wahai anak-anakku, aku ingin buah surga." Pada akhirnya, anak-anaknya pun mencari buah surga tersebut. Di saat perjalanan, mereka bertemu kepada malaikat yang membawa kain kafan, wangi-wangian, pacul, dan juga kapak. Di saat itu, malaikat pun bertanya kepada anak-anak Adam, "Kemana engkau ingin pergi dan apa yang engkau cari?" Akhirnya, anak Adam pun bercerita bahwa bapaknya sedang sakit dan sangat ingin memakan buah surga. Dan akhirnya, anak-anaknya pun mencari buah surga tersebut. Namun, malaikat yang berwujud manusia tersebut meminta anak-anak Adam untuk kembali ke rumah karena ajal akan tiba. Malaikat maut pun datang. Istri Adam, Siti Hawa, yang mengenali mereka sangat bersedih. Wanita pertama itu meminta perlindungannya kepada malaikat, tapi Nabi Adam mengusirnya, dan Nabi Adam ingin untuk dicabut nyawanya karena dia telah hidup lebih lama oleh Hawa. Lalu malaikat mencabut nyawa Adam pada hari Jumat. Setelah itu, mereka pun menyiapkan kain kafan, memandikannya, dan juga mensolatkannya, serta menyiapkan kuburannya. Lalu mereka masuk ke dalam kuburnya dan meletakkan Nabi Adam
di bawah, lalu meletakkan bata di atasnya. Kemudian mereka keluar dari kuburan tersebut, lalu mereka menimbunnya dengan batu. Mereka keluar dari kuburnya, lalu mereka menimbunnya lagi dengan tanah. Lalu mereka berkata, "Wahai Bani Adam, ini adalah tuntunan bagi kalian, para orang mati di antara kalian." Diriwayatkan oleh Abdullah Imam Ahmad dalam Zawadul Musnad.